Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa ja'alal aqidatal islamiyatan asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyyata miqyasan li a'malih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Mustanir Media yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu di media live streaming di kanal YouTube Mustanir Media. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau lah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita, di mana kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam memberi kita petunjuk untuk mendidik anak-anak kita. Pemirsa Mustanir Media, abi, umi, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kita di kesempatan kali ini di rubrik sharing tentang parenting nabawiyah. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan berbincang sharing mengenai parenting nabawi ya, yang bertema ya sebagaimana yang sudah dipublikasikan, yaitu sukses mendidik anak dengan cara Nabi, karakter 8S plus. Apa karakter 8S plus itu? Nanti kita akan bicarakan ya. Pemirsa dimanapun berada, abi, umi, ayah, bunda yang senantiasa menginginkan anaknya menjadi orang-orang yang soleh. Tentunya kita sebagai orang tua, kita dituntut tidak hanya sekedar menjadi orang tua yang memiliki anak, setelah dia memiliki anak cukup merawatnya saja. Akan tetapi orang tua itu harus memiliki skill atau kemampuan atau kafaah dalam mendidik anak. Karena tugas kita bukan hanya merawat, akan tetapi juga mendidik anak. Apalagi sudahlah tidak mengerti merawat anak, tidak juga mengerti mendidik anak. Nah ini ya yang paling parah. Kita tentu saja, terutama kita yang muslim, tentu saja dituntut untuk bisa kedua-duanya, merawat dan mendidik anak. Dalam hal ini berarti kita harus punya kemampuan kafaah ya. Seseorang muslim dalam hal ini, dalam mendidik anak ya, kita mesti punya, saya singkat dengan hak, harus punya hak. Haknya itu adalah himmah. Himmah itu etos kerja atau semangat yang tinggi. Kemudian A-nya amanah. Kita dititipkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus amanah bahwa kita harus mendidik. Kemudian yang ketiga K, H, A, K. K-nya itu adalah kafaah. Kafaah itu skill atau kemampuan. Dalam hal ini tentu saja dalam hal mendidik anak. Kita harus punya skill, kita harus punya kemampuan dalam mendidik anak. Dan insya Allah tayangan-tayangan kita, sharing-sharing kita di Mustanir Media tentang parenting nabawiyah ini akan kita saling sharing ya, dan membantu pemirsa sekalian untuk memahami bagaimana cara-cara mendidik anak yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan tuntunan Nabi. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar, untuk terus sharing
di tiap pekan di malam Kamis. Insya Allah mudah-mudahan kita dikuatkan, dimudahkan urusannya dan disehatkan oleh Allah. Nah, kembali kepada yang tadi bahwa kita harus punya hak, himmah, amanah, kafaah. Kita harus mengerti hal tersebut sehingga nanti ya kita bisa menjadi orang tua yang baik. Ya, punya semangat yang tinggi. Ya, karena ketika punya anak itu harus kita memiliki semangat. Ya, semangat dalam mendidik, semangat dalam mengajarkan adab kepada anak kita, semangat dalam mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak kita. Nah, ini mesti kita himmah, semangat seperti itu. Karena sekali lagi bahwa visi misi kita sebagai orang tua harus punya visi misi untuk menyolehkan anak kita, membuat anak-anak kita soleh. Maka dari itu kita harus semangat. Karena untuk mendidik anak agar menjadi soleh itu butuh semangat yang tinggi. Karena kalau tidak, kalau kita lemah, bisa jadi anak kita malah terpengaruh hal-hal yang buruk. Yang mestinya kita orang tuanya yang mempengaruhi anak kita dalam hal kebaikan, justru nanti kalau kita tidak semangat mendidik, bisa jadi orang lain yang berpengaruh kepada anak kita. Ya, mungkin neneknya, pamannya, temannya, ya, yang lebih mendatangkan pengaruh buat dia. Ya. Kalau pengaruhnya baik, mungkin tidak masalah. Akan tetapi kalau pengaruhnya buruk untuk anak-anak kita, nah ini yang menjadi masalah. Makanya kita sebagai orang tua yang terdepan, yang semangat untuk mendidik anak kita. Kemudian yang kedua tadi amanah. Nah ini mesti kita amanah. Kita dititipkan Allah rezeki ya, berupa anak ini ya mesti kita amanah, merasa Allah itu selalu mengawasi kita, melihat gerak-gerik kita, bahwa setiap yang yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karena itu ketika kita mendidik anak-anak kita, kita mesti hati-hati dan itu tadi sekali lagi amanah, itu menjaga amanah. Kemudian yang dirahmati Allah, dan yang ketiga K-nya tadi harus punya kafaah. Nah ini yang akan kita berbicarakan malam ini tentang kemampuan-kemampuan ya, yang tentu saja sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi kita, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam mengenai dalam hal mendidik anak. Dan yang namanya kemampuan atau skill itu bisa dipelajari ya. Saya juga dulunya tidak tahu, menjadi tahu karena belajar, diajarkan oleh guru-guru ya. Diajarkan oleh buku-buku yang ada, dibaca ya kan, dan dipraktekkan. Begitu pula para pendengar sekalian, insya Allah kalau kita istiqomah belajar, kita kuasai skill-skillnya, insya Allah akan bisa ya. Makin hari kita terus tambah skill kita agar bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, insya Allah, sehingga nanti visi misi kita untuk membuat anak kita menjadi anak-anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin, itu bisa terwujud ya. Pemirsa, Umi Abi, ayah bunda yang dirahmati Allah dimanapun berada. Nah, kita masuk kepada bagaimana kita menjadi orang tua pendidik yang berkarakter. Tentu saja yang berkarakter yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita harus berkarakter. Tentu saja karakter yang baik tadi yang ditunjuki oleh Rasulullah SAW. Apa saja karakter-karakter itu? Nah ini saya singkat dengan 8S. Plusnya apa? Nanti akan kita bicarakan. Nah, hal yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita menjadi orang tua untuk mendidik anak-anak kita, ya ada 8 karakter yang penting perlu untuk kita tanamkan pada diri kita sebagai pendidik anak-anak kita. Apa S yang pertama? S yang pertama adalah sikap tenang dan tidak terburu-buru. Nah ini, sikap tenang dan tidak terburu-buru. Nah ini yang mesti kita tanamkan. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan bahwa qala Rasulullah SAW li Ashaj
li asajibni abdil qais inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anah. Nah, di sini disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Asyaj bin Qais Abdil Qais, sesungguhnya pada dirimu, kata Rasulullah, terdapat dua perkara yang dicintai Allah. Apa itu? Al-hilmu wal anah. Tenang, sikap tenang dan tidak terburu-buru. Nah, ini mesti kita ya, sebagai kita sebagai orang tua ini harus bersikap tenang dan tidak terburu-buru. Ya, tenang dalam menghadapi anak. Ya, mendidik anak itu bukan perkara gampang ya, perkara yang cukup sulit. Nah, ini dan akan menjadi mudah kalau kita tahu ilmunya. Nah, makanya tenang ya. Kita harus bersikap tenang dan bisa menenangkan anak kita ya. Kalau ada masalah ya juga jangan terburu-buru ya. Kita harus sikap tenang menghadapinya. Ada masalah anak besar atau kecil, kita harus sikap tenang ya. Al-hilmu wal anah tadi ya, tenang menghadapi sikap anak ya, karena anak itu bisa jadi sekali dua kali diingatkan. Kalau dia bersalah misalnya sekali dua kali belum juga, sudah dihukum disanksi misalnya, belum juga jera anak kita misalnya ya, kadang seperti itu. Nah, itu harus tenang kita menghadapi, tenang, cari cara, cari solusinya agar kita nanti bisa hati kita juga enak ya kan, ke anak juga enak ya. Kita harus menghindari sikap ketidaktenangan, terburu-buru, karena itu akan juga berdampak buruk untuk anak-anak kita nanti. Kalau kita tidak tenang dan tidak misalnya kita menghadapi terburu-buru ya kan, mau apa-apa terburu-buru, tidak tenang, nah itu akan berdampak buruk kepada anak-anak kita ya, seperti itu. Nah, dikisahkan ya, suatu ketika Al-Ma'mun ya, beliau ini punya pelayan ya, ketika beliau suatu ketika dia butuh dengan pelayannya. Hai pelayan, lembut dia, tidak dijawab oleh pelayannya. Hai pelayan, tidak dijawab lagi, sampai dia suatu ketika sudah kesal, dia tidak tenang, kemudian dia buru-buru, hai pelayan sini. Akhirnya apa kata pelayannya? Bukankah apakah engkau tidak ingin pelayan itu juga makan dan minum? Kau memanggilku terburu-buru seperti itu. Lantas apa kata Ma'mun ya, dia menasihati kepada temannya, begitulah kita terkadang pelayan itu kalau kita perbaiki diri kita, baik-baik kita panggil ya, mereka akan tidak mendengarkan ya, tidak mendengarkan. Akan tetapi kalau kita buruk ke mereka, walaupun harapan kita mereka menjadi baik, terkadang mereka berbuat buruk juga kepada kita. Ini gambarannya kepada anak itu begitu juga ya, seperti itu. Akan tetapi katanya kita tidak boleh membuat, kalau tadi baik kan kita sikap baik, si pelayan jadi buruk. Kita tidak boleh menjadikan buruk akhlak kita agar pelayan kita itu menjadi baik. Karena caranya pasti salah. Pemirsa, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuncinya yang pertama, karakter yang harus kita miliki sebagai orang tua adalah sikap tenang dan terburu-buru. Tentunya dalam hal ini, dalam kita menghadapi anak-anak kita, tenang tidak terburu-buru. Biasakan diri kita, latih diri kita untuk tenang. Kalau selama ini kita punya sikap tidak tenang dalam menghadapi sesuatu, termasuk dalam menghadapi anak, ya kita pelajari, tenang, sabar ya, tenang. Insya Allah cari solusinya dengan tenang. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita lakukan adalah sikap lembut. Lembut atau tidak kasar. Ini jangan sampai kita bersikap bersikap kasar ya. Jadi kita harus lembut dan tidak kasar.
Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiq innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Nah ini, wa ya'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya innallaha rifqa, innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Nah ini, Allah itu maha lembut dan yuhibbur rifqa. Apa itu yuhibbur rifqa? Allah itu menyukai kelembutan. Ya. Dia memberi atas kelembutan apa yang tidak dia beri atas kekasaran dan lainnya. Nah ini kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Jadi Allah itu lembut, suka kelembutan. Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Begitu juga. Ketika Rasulullah SAW berbicara, ya senantiasa lembut. Ketika dia berkata-kata sama istrinya, dia lembut. Kepada anaknya lembut. Nah ini Rasulullah SAW. Ya, kalau kita mengatakan kita itu mau mengikut Nabi, meneladani Nabi, maka juga kita bersikap lembut. Nah, termasuk kepada anak kita. Lembut, tidak kasar. Ya. Karena kalau kita kasar kepada anak juga dampaknya nanti nggak baik. Ya. Kita menyampaikan misalnya mengajarkan Islam kepada anak kita dengan cara kasar. Ya, tidak lembut. Ya, tambah lagi tidak tenang, marah-marah, ngomel. Yang terjadi apa? Dampak buruk ke anak. Anak bisa jadi antipati. Antipati terhadap orang tuanya, antipati juga terhadap Islam. Nah, ini yang harus kita hindari kan ya. Nah, makanya kita sebagai orang tua, sebagai pendidik anak-anak kita, termasuk guru juga ya, kalau dia mengajar di sekolah, nah ini harus memiliki sifat ini, sikap atau sifat lembut dan tidak kasar. Ya, baik sifatnya maupun perkataannya. Tidak menggunakan kata-kata yang kasar dalam mendidik anak. Nah ini penting. Kemudian yang berikutnya adalah suatu ketika Rasul, nah ini contoh lagi sikap lembutnya Rasul ketika Rasulullah SAW sholat. Dikatakan di hadis itu dia sholat isya. Ketika dia sholat isya, datang Hasan Husain, cucunya Rasulullah SAW. Ya. Hasan Husain pada saat itu anak-anak tapi sudah bisa jalan. Ya. Pas Rasulullah sujud, datang Hasan Husain naiki punggungnya. Apa yang dilakukan Rasul? Apakah Rasul kasar? Langsung dia dia geser dengan kasar, atau dia dari sujud tiba-tiba bangun supaya Hasan Husain terjatuh? Tidak seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Dengan lembut Rasulullah bangun sambil ia pegangi, sambil ia letakkan ke bawah. Kemudian Rasul selesai sholat. Ketika selesai sholat, Hasan Husain disimpan di samping kiri kanannya. Subhanallah, ini contoh dari Rasulullah SAW. Sikapnya lembut, padahal lagi sholat. Nah ini kita nanti belajar ilmu fikih, gimana sholat caranya. Kalau misalnya ada anak, ya anak tiba-tiba minta gendong, atau anak tiba-tiba naiki, ya. Nah itu harus bagaimana itu sholatnya, itu dipelajari. Ada cara-caranya kan ya. Jika menggendong anak, nah itu boleh, ya, itu boleh. Sholat sambil menggendong, dan itu ada tata caranya. Pemirsa dimanapun berada, ini karakter yang sangat penting untuk kita miliki agar anak kita itu punya simpati kepada orang tuanya, simpati terhadap apa yang kita ajarkan, apa yang kita tanamkan kepada anak kita. Ya. Kemudian berikutnya adalah S yang ketiga adalah sikap hati, sifat hati yang penyayang. Nah ini yang mesti kita tanamkan juga, sikap hati yang penyayang kepada anak, ya. Seperti itu. Kita juga sebagai seorang suami ya sayang sama istrinya, istri sayang sama suami.
istri dan suami ya sayang pada anak-anaknya. Nah ini ya, diceritakan oleh sahabat ya, dari Abu Sulaiman Malik bin Huwairis radhiyallahu an, ia berkata, kami datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu kami masih muda-muda dan berusia sebaya. Masih muda ya sahabat ini. Kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Pertama Rasulullah 20 malam, sahabat ini Rasulullah SAW diceritakan beliau tadi adalah orang yang lembut dan penyayang. Nah ini penyayangnya disebutkan 20 malam sahabat ini bersama Rasul, dia lihat sikap Rasul itu yang lembut dan penyayang. Seperti itu. Artinya apa? Rasul itu lembut penyayang. Ya. Makanya kita mesti mencontoh Rasul. Ya. Kita memiliki sikap ini sebagai pendidik anak. Ya. Penyayang kepada anak. Ya. Ketika anak berbuat salah, ketika kita menghukum misalnya atau mendidik mereka dengan baik, mesti dengan nada-nada sayang, ya, dengan landasan sayang, ya, bukan karena benci. Ya. Kemudian benci lantas memberikan kata-kata kasar, kata-kata olokan. Ya, misal yang pernah saya dengar, wah ini berbuat nakal ini ya, ini keturunan bapaknya ini. Nah ini yang harus kita hindari. Didengar lagi sama bapaknya, wah itu kan didikanmu itu, jadi anak seperti itu, kamu becus tidak mendidik anak. Nah ini kalau seperti itu sudah main perang mulut antara umi dan abinya, ya udah anaknya cuma bisa melihat dan bisa mencontoh. Di dalam benak anaknya mengatakan, berarti ini berarti kalau ada masalah ya harus dengan cara seperti itu, harus cara perang argumen kasar tadi ya. Nah mulai lagi nanti dia contohkan kepada adiknya dan seterusnya ya, begitu. Jadi sebagaimana contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, kita harus punya sikap yang penyayang, sayangi anak-anak kita. Ya, kalau ada mereka berbuat kesalahan ya kita tegur mereka dengan kata-kata sayang, nada-nada sayang. Dan bagaimana cara menghukumnya? Ini sebenarnya pernah saya bahas ya di salah satu akun kanal YouTube. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bedah lagi di sini bagaimana panduan Nabi dalam menghukum, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana menghukum sesuai usianya. Insya Allah nanti kita akan bahas khusus ya. Akan bahas khusus yang intinya adalah bahwa kita harus punya dalam menghukum itu ada respon positif istilahnya. Kita harus merespon hal-hal yang positif dulu pada anak, baru nanti menghukum. Kemudian kalau toh nanti menghukum, kita harus memberikan sanksi positif dulu. Apa itu sanksi positif? Ya nanti kita akan bicarakan kapan-kapan insyaallah. Nah kemudian yang yang keempat, nah tadi sikap penyayang, yang ketiga, kemudian yang keempat adalah sikap memilih yang termudah selama bukan termasuk dosa. Nah, ini ya, jadi kita mesti memilih yang mudah dulu, cara-cara yang termudah. Ketika menyelesaikan permasalahan anak, cari yang mudah dulu. Perkara-perkara yang mudah bisa langsung diselesaikan dan seterusnya. Jangan berbelit-belit ya. Jangan memilih yang sulit ya, selama dia tidak termasuk dosa. Ya. Sama kalau abinya misalnya mencari nafkah. Dia pilih yang halal, dia lihat sulit. Ternyata ada yang haram mudah. Teman-temannya ada di situ, lingkungannya enak di situ, tapi penghasilnya misalnya haram di situ. Kemudian si abinya tadi ngambil itu. Nah, itu yang tidak boleh. Yang mudah di sini maksudnya adalah hal-hal yang sifatnya mubah, boleh, yang tidak mendatangkan dosa. Ya, seperti itu. Nah, Rasulullah SAW
Di dalam hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan pilihan antara dua perkara, melainkan beliau memilih yang termudah di antara keduanya selama bukan termasuk dosa. Ya, nah, Rasulullah itu seperti itu. Dan apabila termasuk dosa, maka Rasulullah menjadi orang yang paling menjauhinya. Nah ini Rasulullah itu seperti itu sikapnya. Kalau tidak termasuk dosa, dia pilih yang terbaik, beliau pilih yang terbaik. Akan tetapi kalau dia termasuk dosa, dia akan sangat menjauhinya. Sekalipun yang termasuk dosa itu kelihatan mudah, ya. Kita dalam keluarga, dalam mendidik anak, nah ini yang menjadi patokan kita, standar kita, mudah tapi yang tidak dosa. Kalau dia mendatangkan dosa, nah ini yang harus kita hindari, sekalipun itu mudah ya, sekalipun itu mudah. Misal kalau sudah anak nanti besar misalnya, dia harus sholat, datang kewajiban sholat, ya. Kita tidak mau repot-repot, misalnya dia tidak mau sholat, kita nggak mau repot-repot, ya udahlah dibiarkan. Mudah kan? Akan tetapi itu tidak boleh, kita tidak boleh membiarkan anak itu tidak sholat. Makanya dari kecil itu harus dibiasakan sholat. Dibiasakan, mulai dari balita, ajak sholat, ajak tahajud ketika malam. Umi abinya bangun tahajud misalnya, anak balitanya dia lihat gerasa gerusuk di atas tempat tidur, gelisah, ya udah sekalian dibangunin. Nah, tahajud, ayo tahajud sama Umi Abi, gendong anaknya, dirikan di sampingnya, ikut sama-sama sholat. Ya, abinya mau pergi ke masjid, sholat, ya ajaki sholat anaknya, ajak ke masjid, ya. Karena ini masih masa pandemi, ya itu perhatikan saja protokol prokesnya. Ya, pakaikan masker, kemudian ke masjid, dijaga, cuci tangan, dibersihkan, ya, supaya terhindar dari virus. Agar apa? Kesehatannya jalan, ke masjidnya juga jalan. Nah, seperti itu. Itu ya, yang penting kita lakukan. Patokannya itu adalah hal ini mendatangkan dosa atau tidak. Sekalipun dia mudah tapi mendatangkan dosa, jangan dilakukan, jauhi kata Rasulullah. Akan tetapi kalau dia mudah dan tidak termasuk dosa, pilih itu, ambil cara itu, seperti itu. Kemudian S yang kelima adalah sikap toleransi. Nah, mengenai sikap toleransi ini, tentu saja dalam hal ini sikap toleransi dalam hal ini adalah sikap memahami, ya, memahami orang lain dalam bentuk secara optimal, memahami anak secara optimal, ya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bimay yahrumu 'alan nar wa man tahrumun naru 'alaih kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang haram masuk neraka dan neraka haram atasnya, kata Rasulullah. Man tahrumun naru alaih kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Setiap orang yang mudah, dekat, dan bertoleransi dalam hal tadi memahami orang, ya. Nah, ini kita mesti memahami anak dalam konteks ini, ya, sahlin tadi memahami anak, ya. Jangan serta-merta kita lihat dia bersalah, langsung kita vonis bersalah, hukuman berat. Nah, jangan seperti itu. Sekali lagi tadi hukuman itu ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan, tak lihat umurnya. Anak dipukul itu
Kalau 10 tahun baru boleh dipukul. Ya, kalau sebelumnya itu berarti hukumannya selain dipukul. Tapi kalau 10 tahun kata Rasulullah dia tidak sholat, boleh kamu pukul. Dan pukulan itu nanti ada tahapan-tahapannya. Lihat umurnya, tidak boleh menyakiti fisik, tidak boleh tempat-tempat yang sangat menyakitkan. Ya, makanya para ulama itu menyontohkan kalau mukul itu biasanya dari kaki. Itu pun tunggu bandel betul itu anak baru dipukul betul. Sekali lagi ada tahapannya ya. Nanti kita akan bicarakan lebih khusus mengenai hal ini ya. Jadi kita mudahkan, pahami dulu anak, kenapa dia melakukan kesalahan ya. Apakah karena dia memang keterlaluan atau nanti ada latar belakangnya dia berbuat salah. Jangan-jangan karena orang tuanya juga. Ya, jangan-jangan karena dia disakiti. Jangan-jangan karena haknya tidak terpenuhi. Akhirnya dia mengungkapkan kesalahannya itu tadi, melakukan kesalahan. Nah ini ya. Jangan serta-merta anak berbuat salah, nangis, sudah nangis dipukul, ditambahi lagi ya. Sudah jatuh itu anak, kemudian ibunya uminya ngomel-ngomel ya, kamu ini tidak hati-hati. Sudah umi bilang hati-hati, tidak hati-hati, sudah nangis anak pak pukul lagi. Ya, pahami anak kita ya, biarkan dia beri kesempatan dia menjelaskan ketika dia berbuat salah, kemudian kita kasihlah nanti respon ya, seperti itu ya. Seperti itu kita harus memahami anak-anak kita supaya nanti sekali lagi tidak berefek buruk ke anak kita ya. Anak yang sudah capek-capek kita lahirkan ya, 9 bulan uminya mengandung ya, pas mau mengeluarkannya ibarat antara mati dan hidup, pas sudah keluar disia-siakan, sering dipukul walaupun tidak ada kesalahannya, hancur hatinya, keras sikapnya hanya dalam sehari misalnya. Nah ini ya, umi abi sekalian ya, ini harus kita perhatikan, pahami anak kita, jangan sampai dia mengungkapkan rasa kekesalannya, kemudian kita tidak tahu penyebabnya. Jadi kita harus pahami, biarkan anak bicara ya. Setiap perkembangan apa anak kita harus perhatikan, kita evaluasi, kita harus memberikan respon kepada anak kita ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, S yang ke-6. Nah ini masih ada beberapa lagi, yaitu menjauhkan diri dari marah. Nah ini kata Rasulullah, la tagdob, jangan marah. La tagdob walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisura'ah, inna masyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang pemberani bukanlah orang yang pandai berkelahi. Orang yang pemberani adalah orang yang mampu menguasai diri ketika dia marah ya. Indal ghadab. Ya, ini hadis riwayat muttafaq alaih, hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi pemberani itu yang bisa menguasai amarahnya. Ya, ini konteksnya kalau dalam mendidik anak. Nah ini kita harus jaga, jangan sampai kita marah. Ya, jangan sampai kita karena kalau kita sedikit-sedikit marah, nah efeknya ke anak tidak baik. Ya, bisa saja dia antipati terhadap kita, benci sama orang tuanya. Dan yang kedua, anak-anaknya ikut-ikutan nanti jadi pemarah. Seperti itu ya, jadi jangan pemarah. Rasulullah melarang kita menjadi orang yang pemarah. Ya, walaupun nanti marah itu ada waktunya. Kapan waktunya marah? Ketika ayat-ayat Allah dilecehkan, ketika nabi kita dihinakan, ketika syariat Allah itu direndahkan. Nah itu kita wajib marah pada saat itu, tapi marahnya di waktu tertentu itu ya.
seperti itu. Tapi kalau kepada anak ya kita mesti sayang, jangan sekedar marah ya. Kita lihat dulu kesalahannya apa, kenapa bisa terjadi, kemudian kita kasih terapinya. Sanksi positif atau sanksi negatif. Nah, itu nanti kita ukur ya. Jangan dikit-dikit marah, tidak tenang, mukul. Padahal anaknya masih 3 tahun, 4 tahun dipukul, mecahkan piring dipukul, marah, diucapkan kata-kata kasar. Allah, kamu ini dasar anak nakal, anak ini ya, orang tuamu siapa sih? Padahal dia tidak sadar dia orang tuanya ya. Nah, nanti si anak, oh begitu ya, di benak si anak itu kalau ada masalah, oh harus marah ya. Ya udah, nanti ke adeknya gitu juga. Adek ini nakal, adek ini kurang ajar, adek ini anak siapa sih? Padahal adeknya anak orang tuanya juga. Nauzubillah. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya, Umi Abi. Mudah-mudahan kita bisa menjaga amarah kita sehingga anak-anak kita bisa kita didik dengan baik ya. Tidak hanya marah dan marah, akan tetapi perhatikan kondisi-kondisi yang ada sebelum kita menghukum anak kita. Nah, seperti itu. Pernah suatu ketika seorang ulama ini ya, Zainal Abidin, beliau ini punya budak. Suatu ketika budak ini diminta untuk memegang kendi air. Kendi air ini dipakai untuk berwudu oleh Zainal Abidin. Tuangkanlah, kata Zainal Abidin tadi, tuangkanlah air itu untuk aku wudu. Ketika wudu tidak sengaja si budak ini menjatuhkan kendi itu ke kakinya Zainal Abidin sampai kakinya itu berdarah. Lantas apa kata budak itu? Karena budak ya kan, kalau zaman dulu budak itu tahu sajalah bagaimana mereka ya. Ketika jatuh berdarah, gugup, kemudian tidak tahu berbuat apa, kemudian dia bacakan ayat kepada Zainal Abidin, wal kaziminal ghaidha ya, ini di Quran surah Ali Imran. Apa artinya? Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, ini kan ciri-ciri orang bertakwa ya. Wasari'u ila magfiratum mir rabbi wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia putus satu frase ya. Wal kadziminal ghaidha. Dia bilang begitu. Tuannya karena ulama paham, ini maksudnya jangan marah ya kan. Apa jawab Zainal Abidin menjawab budaknya tadi yang mengungkapkan ayat itu tadi? Apa kata Zainal Abidin? Aku telah menahan amarahku. Kemudian budak itu melanjutkan lagi di frase ayat selanjutnya, wal afina 'anin nas. Ya. Apa maksudnya itu dengan mengucapkan ayat itu? Maksud dari budaknya tadi ya memaafkan ya. Karena arti ayat itu tadi adalah dan memaafkan kesalahan orang ya. Ini ciri-ciri orang bertakwa ya. Kemudian setelah itu Zainal Abidin berkata, aku telah memaafkanmu. Kemudian budak itu lagi melanjutkan dengan frase ayat selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini Quran surah Ali Imran ya. Kemudian setelah mendengar ayat itu tadi sudah wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian apa kata Zainal Abidin? Sungguh sekarang aku memerdekakan engkau. Nah, ini luar biasa ya sikapnya Zainal Abidin tadi. Dia dijatuhkan kendi, kemudian berdarah kakinya, kemudian sang budak tadi membacakan ayat itu tadi, dan ternyata apa? Zainal Abidin tidak marah, kemudian dia memaafkan, bahkan sampai memerdekakan itu budak. Seperti itu ya. Nah, ini yang mesti kita lakukan. Anak-anak nanti kalau dia memecahkan kendi, kebetulan anaknya hafiz Quran ya kan, wal kaziminal ghaidha,
Kalau ibunya pemarah, wah tidak ada gue itu, saya akan marahi kamu, saya pukul kamu. Ya, orang itu akan sulit memaafkan ketika dia merasa tersakiti hatinya. Ya, kalau pada saat kesegini dia mengatakan ya udahlah, kalau ada kesalahan maafkan, maafkan. Tapi kalau dirinya sudah tersakiti, itu agak berat itu ketika dia mau memaafkan, ketika dia tidak menahan amarahnya, berat sekali. Ya, makanya kata Rasulullah tadi, yang pemberani itu dia bisa menguasai amarahnya. Karena kalau orang bisa memaafkan, bisa menahan amarah, itu balasannya surga. Ya kan, itu nanti ada hadisnya itu yang berkata dengan itu ya. Ya, kalau kita ngomong saja begini mungkin gampang, akan tetapi ujiannya ketika hati kita disakiti oleh orang lain, mungkin oleh anak kita juga. Pertanyaannya kemudian, bisakah kita menguasai amarah kita? Dan bisakah kita memaafkan dia? Nah ini kan, ini harus dibiasakan supaya bisa nanti. Ya, seperti itu. Pemirsa Mustaniir Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang masih menyaksikan acara ini, ya. S yang berikutnya, S yang ketujuh, seimbang dan proporsional. Nah, ini kita harus bersikap seimbang ya. Rasulullah itu ya selalu sikapnya itu seimbang, proporsional dalam urusan agama. Ketika Rasulullah menyikapi seseorang, ya Rasulullah proporsional. Ketika Rasul berhadapan dengan orang awam, ya Rasul bersikap sebagaimana menyikapi orang awam. Ya. Ketika menyikapi orang-orang kafir, munafik, yang dia itu menentang Rasul, dia juga akan bersikap sebagaimana dia lakukan. Ya, seperti itu. Kepada para sahabat juga seperti itu. Kepada para sahabat yang baik, yang sahabat-sahabat besar ya, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, beliau bersikap seperti menghadapi mereka. Rasulullah SAW itu bisa menyesuaikan dengan orangnya, bisa seimbang, proporsional beliau. Akan tetapi ada misalnya, kalau pernah baca kisahnya Nuaiman itu orang suka bercanda. Saat bercanda, karena Rasul tahu Nuaiman ini suka bercanda orang, dia candaannya itu dia balas dengan baik. Dan sesekali Rasul memberikan nasihat. Akan tetapi ketika Nuaiman masih dalam kebiasaan lamanya, suka mabuk-mabukan, Rasul marah. Bahkan menghukum si Nuaiman tadi. Ya. Karena suka mabuk-mabukan. Sampai si Nuaiman, sahabat Nuaiman itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau itu salah satu kaum Ansor ya, yang ikut perang Badar, seperti itu. Nah, itu sikap Rasulullah, proporsional. Nah, kita juga menyikapi anak kita proporsional ya. Ketika anak kita lebih dari satu, itu proporsional menyikapi ya, jangan berlebihan. Sayang begitu juga, jangan satu disayangi betul, satu kayak dipinggirkan betul. Mentang-mentang satunya ini baik, nurut, sementara anak kita itu agak-agak bandel, agak-agak mucil, kita jauhkan. Nah ini jangan ya, kita harus proporsional bagaimana menyikapi dia, anak-anak kita ya, kita proporsional. Satunya pinter, satunya baik, enak diajak ngomong dan seterusnya, dibaikin, ini kamu jauh-jauh, kamu sama Abi aja. Nah itu, mentang-mentang dia kesian agak mucil, agak bandel, belum bisa bicara. Nah, ada istilah orang sekarang itu speech delay, lambat berbicara. Nah, itu bukan salah siapa-siapa, memang kondisinya seperti itu ya. Bisa jadi kondisi psikologisnya, bisa jadi kondisi fisiknya seperti itu. Nah, kita harus proporsional bagaimana menyikapinya. Kita sebagai orang tua harus bisa menyikapi proporsional, sebagaimana Rasul juga bersikap proporsional. Kemudian yang terakhir, S yang terakhir, selingan dalam memberi nasihat. Nah ini, Rasul itu
mengingatkan kepada para sahabat bahwa kalau memberikan nasihat itu selang-seling ya. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berceramah kepada halayak ramai ya, kepada yang lainnya. Kemudian ada seorang yang berkata, ya karena jamaahnya ini sangat suka dengan penyampaian Abdullah bin Mas'ud, kemudian kata mereka, wahai Abdullah bin Mas'ud, ya mereka sebut wahai Abu Abdurrahman, aku suka apabila engkau berceramah tiap hari. Tiap hari kamu ceramah karena aku suka. Tapi apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Aku nggak bisa. Ya, karena Rasul mengajarkan kalau menyampaikan itu diselingi. Jangan juga tiap hari. Nanti kamu bosan. Ya, kalau sudah bosan, nggak suka dengan kajian seperti itu. Ya harus diselingi. Jangan juga nasihat terus, ngasih nasihat panjang lebar terus. Ke anak juga begitu. Ada selingan-selingan. Kata Rasulullah juga ada sa'ah wasa'ah. Ada waktu-waktunya. Kapan kita harus menasihati, kapan kita harus bermain dengan anak, kapan harus memberikan waktu, kapan anak itu harus belajar. Nah itu harus kita pahami dengan baik, ya kan? Kita harus memberikan porsi-porsi waktunya ya dengan selingan-selingan itu. Walhasil dengan seperti itu insya Allah anak-anak tidak bosan dengan penyampaian kita ya, apalagi kalau anak bersalah ya. Anak bersalah itu sudahlah dia bersalah, emosi, langsung disuruh minta maaf. Habis itu diceramahi panjang lebar. Terkadang anak itu bosan, malas dengerinnya ya. Makanya kita juga sebagai orang tua itu ketika kita ingin menyampaikan Islam kepada anak kita harus deliverynya harus bagus ya. Kita saja kalau ada delivery makanan tidak bagus pelayanannya kan kita tidak mau. Lambatlah inilah, akhirnya kita tidak mau lagi pesan kan kalau deliverynya tidak baik. Nah begitu pula orang tua, kalau mau anak nerima apa yang kita ajarkan kepada mereka, deliverynya harus bagus juga dong. Nah ini ya, jadi deliverynya juga harus bagus ya. Jangan sampai deliverynya itu tidak bagus ya, ceramah sambil ngomel lagi, nggak didengarkan anaknya. Kata para pakar, kalau anak emosi sama adiknya sama kakaknya, kalau dia salah jangan langsung minta maaf. Kasih waktu jeda sebentar sampai dia tenang baru suruh minta maaf. Suruh dia cerita kenapa tadi. Perhatikan kalau dia bicara ya, perhatikan kalau dia curhat sama anak, berikan perhatian penuh. Salah satu ciri orang tua memberikan perhatian penuh itu tatap matanya. Anak itu suka ditatap matanya. Tatap matanya, kenapa nak? Ya cerita sama Umi, cerita sama Abi. Dari hati ke hati kan istilahnya. Ya, jangan hanya mama dedeh yang dari hati ke hati. Kita juga ya kan, mama papa ya kan, Umi Abi. Nah ini dengarkan anaknya menjelaskan seperti itu. Kemudian ya itu ya, ketika menyampaikan juga deliverynya harus bagus seperti itu. Insya Allah dengan 8S tadi insya Allah kita bisa menjadi pendidik yang baik. Dan 8S itu plusnya apa? Kita balut semua itu dengan apa? Dengan kita ikhlaskan semua kepada Allah. Ingat, setiap perbuatan yang kita lakukan itu yang pertama adalah niatnya harus ikhlas. Ikhlasnya karena apa? Bukan karena yang lain, karena Allah. Kita menjadi pendidik yang baik agar bisa mendidik anak kita, tidak lain tidak bukan adalah agar Allah itu senang sama kita. Allah agar Allah itu ridho sama yang kita perbuat. Ya, seperti itu. Dikatakan di dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap kita itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita niatnya ridho Allah, insya Allah kita akan dapat pahala mendidik anak. Seperti itu. Dan juga yang kedua, supaya amal kita diterima, caranya juga harus benar. Sesuai dengan tuntunan Rasul, sebagaimana tadi yang sudah kami ungkapkan. Insya Allah seperti itu, ayah bunda sekalian, pemirsa, sahabat, Mustanir Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang mendidik anaknya dengan baik.
dia menjadi pendidik yang baik, dia mengikuti cara-cara Nabi yang sebagiannya tadi sudah kita bicarakan, yaitu 8S, plusnya itu dibalut dengan keikhlasan tadi dan cara-cara yang baik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pada kesempatan kali ini bisa menambah pengetahuan kita dan menambah skill kita dalam mendidik anak-anak kita. Semoga terwujud visi misi kita sebagai orang tua, yakni mensolehkan anak-anak kita. Amin amin ya robbal alamin. Kalau ada kurangnya datangnya dari saya pribadi, dan kalau ada lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di waktu-waktu ke depan kita sharing kembali, tentu saja di channel Mustanir Media. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.